Setialah pada Allahmu, percayalah kepada Tuhan, setialah pada Allahmu. Sairado tima hati koran, sairado tiha holongan, sairado tima hati koran, sairado tiha holongan. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amsal pasal 20 ayat 22. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Janganlah membalas kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika seseorang melakukan kejahatan kepada kita, seringkali kita terpancing emosi untuk membalaskannya. Tetapi di dalam firman Tuhan untuk kita hari ini, dikatakan janganlah kita demikian. Biarkanlah Tuhan menjadi hakim yang adil, yang akan membalaskan semua kejahatan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Memang bukan perkara mudah untuk melakukan hal yang demikian. Tetapi alangkah berbahagianya kita, sebab sejak kecil, sejak sekolah minggu, kita sudah diajarkan untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Di dalam firman Tuhan memang tertulis mata ganti mata, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita, memberikan mereka roti ketika mereka lapar, memberikan mereka minum ketika mereka haus. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Seharusnya kita bisa merasakan bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya merugikan diri mereka sendiri. Sehingga di dalam firman Tuhan dikatakan, kita harus mengalahkan kejahatan dengan melakukan yang baik. Tidak ada hasil yang baik yang bisa kita harapkan ketika kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tuhan menghendaki pertobatan, bukan kematian orang jahat di dalam kejahatannya. Tuhan menghendaki kita selalu berbuat kasih, selalu mengasihi, selalu melakukan hal yang baik, agar orang yang melakukan kejahatan itu, mereka dapat terketuk hatinya, dapat melihat kemurahan Tuhan, dapat melihat kebaikan itu begitu indah, sehingga mereka meninggalkan segala kejahatan mereka. Rasa sakit itu menjadi pengalaman di dalam hidup kita yang tidak dapat kita bawa senantiasa dan akan membalaskannya, menyimpannya di dalam hati kita menjadi dendam. Tidak demikian. Kita harus melihat itu bahwa itu pengalaman hidup yang dapat membentuk kita lebih kuat lagi. Lebih dapat bersabar lagi. Lebih dapat memahami orang lain. Dan lebih
belajar lagi bagaimana dapat menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan menyimpannya di dalam hati kita, menjadi kepahitan, menjadi kemarahan, menjadi dendam yang hanya merugikan diri kita sendiri. Tetapi kita harus melihatnya dengan belas kasihan. Bagaimana mereka dengan teganya melakukan hal itu yang hanya membawa kerugian kepada diri mereka sendiri. Di dalam firman Tuhan dituliskan, jika kita dianiaya karena kebenaran, maka upah kita besar di surga. Jika kita senantiasa melakukan apa yang baik, membalaskan yang baik kepada yang jahat, maka upah kita besar di surga. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah yang menjadi upah kita? Tidak ada di antara kita yang mengharapkan orang melakukan hal yang buruk kepada kita. Tidak ada yang menghendaki orang lain melakukan hal yang jahat kepada kita. Kita berharap mereka akan melakukan yang baik. Dan itu juga yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Apa yang engkau kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Tentu kita selalu berharap yang baik orang lakukan kepada kita. Dan kita berusaha senantiasa melakukan kebaikan itu. Tetapi tidak bisa kita hindari. Ada masa-masa tertentu, orang-orang tertentu yang dapat melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Tetapi biarlah itu menjadi pengalaman kita untuk semakin maju di dalam firman Tuhan, untuk lebih mengasihi yang lain, lebih berani bersaksi tentang firman Tuhan. Hentikan kejahatanmu. Kita dapat berkata demikian. Hentikan maksud jahatmu. Itu merugikan dirimu. Saya mengasihimu karena firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika engkau membutuhkan bantuan, datanglah kepadaku. Jika saya dapat membantumu, saya akan membantumu. Demikianlah kita menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Bukan perkara mudah. Tetapi Tuhan akan memampukan kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Jangan berkata di dalam hatimu untuk membalaskan kejahatan. Tetapi biarlah kita senantiasa mendoakan mereka yang melakukan hal-hal yang buruk itu, melakukan kejahatan itu, untuk meninggalkan hidupnya yang lama dan datang kepada terang, datang kepada Tuhan, meninggalkan hidup yang lama dan hidup di dalam hidup yang baru, yang takut akan Tuhan. Mari saling mengasihi satu sama lain, sebab demikianlah kehendak Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan. Sebab Engkau sungguh mengasihi kami. Dan Engkau menghendaki kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi senantiasa mengasihi. Bahkan musuh kami harus kami kasihi. Bahkan orang-orang yang mengutuki kami harus kami berkati. Ketika musuh kami lapar, maka Engkau menghendaki kami memberikan roti untuk mereka. Ketika musuh kami haus, Engkau menghendaki kami untuk memberikan minum kepada mereka. Mampukan kami Tuhan, agar dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Sehingga
Dengan demikian kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, dan sehingga itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Saira doti mahati koran, saira doti haholongon, saira doti mahati koran, saira doti haholongon.